Assalamualaikum, selamat datang di podcast Setengah, semestinya tempat membuang lelah dengan aku Ale yang akan menemani kalian di 15 menit ke depan. Nah, di episode kali ini kita akan membahas topik tentang gaya hidup mahasiswa nih. Kalian semua tahu kalau misalkan masa-masa kuliah itu masa-masa yang penuh tantangan, penuh kesenangan, dan juga penuh dengan pelajaran berharga. Nah, hari ini aku nggak sendirian, aku bakal ditemenin teman aku, yaitu mahasiswa semester 5 jurusan Komunikasi Penyiaran Islam di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Mari kita panggilkan Mas Arka Fieri. Selamat datang Mas Halo, Fieri. selamat. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ini lesehan ya ini? Biar kayak Konsepnya mahasiswa lesehan banget sekarang. berarti. Iya, mahasiswa Oke banget lah, nih. nggak apa. Kita berada di ya Taman WG ya berarti. Iya, teman UMY ya sekarang. Memanfaatkan fasilitas. Ya, fasilitasnya bagus kok. Sangat percaya ya. Percaya. Oke. Ini saya diundang di sini mau ngapain, Mbak? Ngebahas tentang gaya hidup nih. Kira-kira Mas Arka Fieri ini kesehariannya ngapain sih, ceritain dong gitu. Terus kenapa milih jurusan ini, kenapa kampus ini gitu. Kalau keseharian saya sendiri tuh berarti keseharian sebagai mahasiswa ya? Iya, sebagai mahasiswa Kalau dong. keseharian sebagai mahasiswa ya sewajarnya mahasiswa saat ini aja sih, kayak mahasiswa lainnya, kayak misal nugas, terus nanti datang kelas, presensi, mungkin kalau titip absen gitu ya, titip Tahuan. presensi. Terus apalagi ya berarti kalau keseharian mahasiswa KPI itu? Nugas. Khususnya KPI kan? Mm-mm. Oh ini, kalau di semester 5 ini kita baru sibuk kebanyakan konten. Iya, kebanyakan Itu konten. dari semua matkul tuh mungkin ada 3-4 matkul itu kita ngonten terus Iya. sampai bosen saya. Terus untuk kenapa milih jurusan ini ya, Pak? Mm-mm. Jurusan ini di KPI ini mungkin dulu itu karena tidak bisa ini ya, masuk ke Ilkom ya, karena Isi ya. biayanya ya nggak bisa disebutin. Itu sih, cuman ya untuk alasan utamanya lebih ke pengen mencoba hal baru. Kayak kan biasanya kita tuh cuman denger ilmu komunikasi gitu ya. Ilmu komunikasi itu semua orang udah tahu lah. Ya. Semua Umum orang, ya. umum tuh udah semua orang udah pasti tahu. Tapi kalau komunikasi dan penyiaran Islam, loh, itu awalnya aku bahkan di SMA tuh nggak pernah denger sama sekali dan penasaran. Dan alhamdulillah juga untuk Islamnya sendiri juga menarik perhatian saya. Itu yang paling poin utamanya. Makanya kita yang di mungkin semua yang di KPI itu atau cuman aku aja nggak tahu, saya tuh concern di gimana sih Islam tuh berkomunikasi dengan semua masyarakat gitu loh. Jadi mengayomi komunikasi yang ada di masyarakat itu gimana gitu. Terus tadi apa tadi ya? Kenapa di UMY? UMY. Oh iya. Sebenarnya pertanyaan ini lucu juga sih, karena kebetulan rumah saya tuh dekat di UGM, dekat di UGM Iya. itu. Cuman kok kuliahnya di sini gitu ya? Mm-mm. Itu karena dulu ini bodoh banget sih aku sih. Dulu tuh sempat SNBT kalau sekarang kita manggilnya ya, SNBT. Itu aku masih ikut dan itu ya nggak keterima lah. Terus nyoba lagi, itu masih di jurusannya sama Ilkom juga, karena dulu aku Ilkom. Pendaftaran dari dulu emang suka di Ilkom karena komunikasi kan. Terus kedua itu ujian mandiri aku malah ketiduran. Astaga. Jadi udah bayar nih, Ya ampun. udah bayar, Sayang banget. ketiduran terlambat, nggak bisa kan, Iya, nggak bisa masuk. nggak bisa masuk. Jadi yo itu pulang di rumah tuh aku dimarahin sama orang tua. Akhirnya wah, ini daftar di mana lagi nih, daripada gap year, aku orangnya nggak suka gap year kan, mending lanjut kuliah nyari swasta yang sekalian mumpuni gitulah. Iya. Grade-nya udah grade yang Bagus. ya. Ya itu motornya lewat nggak apa-apa, ini emang keseharian kita lah, biar tahu keseharian mahasiswa ya itu. Terus akhirnya aku daftar di KPI ini KPI. karena nyerempet komunikasi dan Bener. concern utama saya fokus utama saya itu di bidang Islamnya itu tadi. Oh gitu. Iya, kejadiannya lucu, cuman dari kejadian ini akhirnya mendapatkan sebuah pengalaman yang berharga begitu. Ketemu KPI gitu. Ketemu KPI, benar. Ya. Nah, untuk tantangannya nih Mas, untuk kuliah di KPI ini apa sih tantangannya? Tantangan kuliah di KPI sendiri sebenarnya
malah tak pikir-pikir nggak terlalu seberat yang kampus-kampus lain ya. Iya. Karena nih kita dengar dari teman-teman kita yang fakultas lain itu malah kok kamu bisa sesantai itu kayak gitulah. Benar. Padahal yang paling santai itu sebenarnya malah PAI ya. PAI. Itu tuh kayak kuliah kayak apa ya, cuman berangkat Dengerin kalau tok. dengerin pulang gitu ya. Walaupun memang ada tugasnya cuman nggak sebanyak itulah. Tapi untuk KPI sendiri memang tugasnya banyak di lapangan. Yang Iya, pertama benar. kita harus terus langsung, kedua itu jurnal itu pasti karena untuk persiapan skripsi. Terus yang ketiga itu nanti ada di apa ya, berarti lebih ke meningkatkan keahlian kita lah gitu. Jadi ya kembali lagi kita di KPI ini ya mana ya, dituntut untuk benar-benar bisa untuk upgrade diri sendiri gitu lah. Dan ya kita tahu sendiri lah, untuk menjadi mahasiswa di KPI ini sebenarnya bukan tantangan yang terlalu besar dan terlalu berat, itu enggak sih. Cuman ya intinya porsi masing-masing aja. Kita nggak usah membandingkan fakultas ini dengan fakultas ini. Itu pasti punya porsi masing-masing dan punya kelebihan masing-masing. Benar-benar. Kalau kekurangan nggak usah dibahas sih, yang dibahas kelebihannya aja. Kan kita ya nggak mungkin kan bandingin fakultas kedokteran dengan fakultas kita sendiri, benar, KPI. benar. Itu nggak mungkin sendiri kan. Jadi ya mempunyai kelebihan masing-masing itu menjadi suatu perbedaan yang patut kita pelajari lah, patut kita renungi juga. Karena memang ya kita sebagai mahasiswa itu harus benar-benar, sebenarnya tuh bukan kenapa kok masuk ini, tapi kamu tuh masuk sini udah bisa mencerna belum Iya. apa yang kamu pelajari selama berapa semester ini misal gitu ya. Itu akhirnya kembali lagi ke mahasiswanya. Nah, kegiatan di luar kuliah terus di luar tugas itu apa sih? Kalau saya sendiri di luar kuliah, kegiatan di luar kuliah itu biasanya saya kalau di kampung sendiri, kampung saya tinggal itu saya ada kegiatan bareng pemuda-pemuda Karang Taruna. Ya intinya seperti halnya pemuda yang lain lah, di kampung-kampung yang ada lah, kita kerja bakti, terus kita ada ronda. Kalau misalnya ada kegiatan 17 Agustus itu kita juga ngadain acara, mungkin ada event-event yang bisa kita ajak kerjasama dengan mahasiswa ataupun kampung lain, ya kita menyanggupi lah kalau memang kita sanggup. Dan itu di kampung sendiri, itu belum di kampung Simbah saya. Di kampung Simbah saya itu saya bermain bola. Oh iya, tadi di kampung sendiri saya juga futsal. Saya punya klub, kita lah, bukan saya. Kita punya klub futsal di kampung sendiri. Terus ya itu kebetulan pengurusnya juga saya. Dan ya untuk kampung Simbah saya tadi itu juga saya mengurusi sepak bola. Ada sepak bola, ada futsal, punya kegiatan masing-masing. Dan ini semua saya jalani ya senang-senang aja, karena memang udah hobi ya. Kalau udah hobi itu susah, karena mainnya hobi itu udah sampai ke hati ya. Jadi ya mau gabus atau mau hilangin itu tuh udah nggak bisa, itu udah paten lah. Terus kegiatan di luar ruangan, selain bukan kegiatan di luar ruangan, kegiatan di luar kuliah itu apalagi ya, mungkin ini sih lari ya, lari olahraga tetap, bukan sepak bola ya. Kalau walaupun sepak bola tetap olahraga, cuman ya bosan lah kadang-kadang cari suasana baru gitu. Terus untuk di kampus sendiri jujur gak ada. Tapi kalau misalkan ada acara-acara kayak KKI itu ikut gak sih? Oh ikut meramaikan, karena ya apa ya, karena memang eventnya untuk kita, terus untuk angkatan kita, dan ya masa kita nggak bakalan ikut gitu ya. Jadi ya maneman banget lah kalau bahasa Jawa nih, maneman kalau kita nggak ikut, kan kita juga bisa kenal banyak teman, lebih banyak angkatan gitu, nggak cuma angkatan kita aja gitu loh, angkatan bawah kita tahu, angkatan atas kita tahu. Nanti bisa jadi mereka tuh membantu kita gitu loh di bagian-bagian yang kita nggak bisa di perkuliahan, misalkan itu. Mungkin ada lagi. Terakhir nih, kasih dong tipsnya buat teman-teman yang mungkin masih bingung buat milih jurusan.
ini sebenarnya pertanyaan yang bukan untuk saya ya. Saya nggak, bukan sales, tapi bukan administrasi apa sih yang administrasi. Ya intinya kalau kalian mau jadi mahasiswa ya sesuaikan dengan bidang dan kemampuan kalian masing-masing lah. Kita nggak nuntut kalian harus menjadi dokter, kata polisi. Intinya kalau memang itu bidang dan kemampuan kalian ya kenapa enggak gitu. Aku dulu kenapa masuk KPI ya karena awalnya tuh di SMA sering jadi MC, Master of Ceremony, atau moderator. Itu kadang kita di organisasi dulu ikut Rohis, itu kita di sana benar-benar upgrade diri lah. Terus saya kebetulan sering ditunjuk maju ke depan, akhirnya punya kepedean sendiri tuh loh. Nggak tahu kenapa kayak oh jangan-jangan emang ini tuh bakat yang selama ini nggak pernah aku tahu gitu loh. Taunya ya cuman kalau dulu tuh ya sekolah terus kerjain tugas dan ya kembali lagi itu nanti masing-masing. Kalau memang kalian menyanggupi di jurusan itu, fakultas itu, ya kenapa enggak dicoba gitu. Dan ya sebaik-baik manusia ya sebaiknya berusaha dan berdoa dulu sama Allah Subhanahu Wa Taala ya. Urusan kamu diterima di fakultas itu ya nanti serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau emang takdirnya enggak di situ, yo memang mungkin bukan seperti itu takdirnya, mungkin dibuat ke jalan yang lain. Kayak saya tadi mungkin nggak di Ilkom tapi di KPI gitu. Mungkin segitu Mas. Oke, Terima siap. kasih. Sama-sama. Mungkin ini episode terakhir kita Aduh, juga episode karena terakhir iya karena kan tugasnya udah selesai nih. Asik. Ini tugas terakhir kita. Mudah-mudahan podcast ini juga jadi wawasan buat kalian semua yang nonton. Terima kasih juga Mas Ferry. Ya, Sampai jumpa. sampai jumpa.